Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari mata kuliah Bahan dan Teknologi Bangunan akan mempresentasikan beberapa material mengenai bahan dan teknologi bangunan itu sendiri. Saya sendiri akan mempresentasikan bahan material kaca dan aluminium. Dan saya akan mempresentasikan bahan material kayu. Saya akan mempresentasikan tentang baja. Dan saya akan mempresentasikan agregat dan bahan dinding. Dan itulah tadi beberapa jenis material yang akan kami presentasikan selanjutnya. Dan mari kita lihat, ini dia. Baik, saya akan membawakan materi tentang kayu. Definisi kayu itu sendiri yaitu bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kelebihan dari kayu itu sendiri yaitu merupakan bahan alami yang dapat diperbaharui dan juga dapat dibuat berbagai macam desain dan warna. Kayu juga dapat memberi efek hangat dan juga penyekat yang baik pada perubahan suhu di luar rumah. Dan kayu juga dapat berfungsi sebagai peredam suara. Kekurangan dari kayu itu sendiri yaitu kayu dapat mudah diserang oleh hama, dan juga kayu itu mengandung air yang berpengaruh besar terhadap bentuk kayu, dan juga terbatasnya diameter kayu menjadi sulit untuk mendapatkan bahan baku yang lebar. Berikut merupakan bagian-bagian kayu. Yang pertama, hati kayu. 2, teras kayu. Yang ketiga, kayu gubal. Yang keempat, lapisan kambium. Yang kelima, pengirim makanan. Yang keenam, kulit pohon. Yang ketujuh, lingkaran tahunan. Yang kedelapan, lapisan musim gugur. Yang kesembilan, lapisan musim semi. Yang kesepuluh, penyimpan makanan. Sifat umum kayu. Umumnya mempunyai kekuatan tarik dan tekan yang hampir setara. Yang kedua yaitu secara struktural dapat memikul beban tekan aksial, tarik aksial, dan beban lentur. Yang ketiga itu memiliki tegangan yang sesuai jarak dan arah serat. Yang keempat itu memiliki kekuatan yang tinggi berbanding beratnya. Yang kelima itu ketahanan terhadap sifat kimia lingkungan dan tidak mengalirkan listrik. Yang ketujuh itu mudah dikerjakan atau gampang dibentuk. Yang ketujuh yaitu mudah rusak bila diganggu. Klasifikasi tumbuhan berbahan kayu. Pohon dapat didefinisikan sebagai tanaman berkayu yang mempunyai tinggi 4,5 sampai 6 meter atau lebih dengan ciri batang pokok yang tunggal dan bukan batang yang banyak. 2 kategori kayu yaitu kayu keras dan kayu lunak. Keduanya termasuk divisi spermatofit atau tumbuhan berbiji. Klasifikasi kayu berdasarkan persyaratan kayu menurut SNI nomor 0335271994, yaitu syarat mutu, syarat kekuatan, dan syarat keawetan. Kayu keras atau nama ilmiahnya itu subdivisi Angiospermae dicotyl. Ciri-cirinya itu bijinya diproduksi dalam bakal buah seperti polong atau badan buah yang lain berdaun lebar dan berbuah warna serta tanggal saat musim gugur. Contoh: oak, maple, jati, meranti, besi, balsa atau teringan di dunia. Kayu lunak atau bahasa kimianya yaitu subdivisi Gymnospermae, yang ciri-cirinya itu biji terbuka, tidak diproduksi dalam bakal buah, daun jarum, daun selalu hijau, buah bersisik seperti kerucut. Contohnya pinus. Syarat mutu kayu. Mutu A dan B atau kayu bangunan struktural. 2. Klasifikasi didasarkan pada cacat yang terdapat pada kayu. Yang ketiga, untuk kayu bangunan non-struktural umumnya mutu dinilai dari kondisi visual. Sifat-sifat kayu. Yang pertama itu sifat higrokopis atau kemampuan penyerapan dan pelepasan air dari dan ke udara sekitar dalam mencari kesetimbangan. Penyusutan kayu sebagai proses fisis ditentukan oleh banyaknya air yang dikandung. Yang kedua itu sifat mekanis. Daya tahan kayu terhadap tegangan yang diberikan kepada kayu tersebut. Hal ini dipengaruhi gaya-gaya yang bekerja pada kayu. Sifat fisik.
yaitu jenis kayu, keawetan alami, warna kayu, berat, kekerasan, dan lain-lain. Kelas kayu dapat dibagi menjadi 5, disesuaikan menurut berat jenis, kuat tarik absolut, dan kuat tahan absolut. Kawetan kayu ketahanan terhadap serangan dari unsur-unsur perusak kayu dari luar seperti jamur, rayap, bubuk, dan lain-lain. Keawetan kayu tersebut disebabkan adanya zat ekstraktif di dalam kayu yang merupakan unsur racun sebagai perusak kayu. Zat ekstraktif tersebut berbentuk pada saat kayu gubal berubah menjadi kayu teras, sehingga pada umumnya kayu teras lebih awet dari kayu gubal. Berikut merupakan kelas keawetan atau kelas awet. Klasifikasi berdasarkan cacat pada kayu, yaitu mata kayu. Dikatakan kasar apabila mengandung mata kayu. Mata kayu ini tidak sama sifatnya dengan kayu-kayu sekelilingnya. Kadang-kadang keras sekali, kadang-kadang lunak, selalu mengadakan perubahan arah serat. Cacat retak-retak. Cacat ini terdapat di dekat hati, retak lingkaran tahun, dan retak angin. Yang ketiga, cacat yang busuk. Cacat ini sukar dilihat sebelum pohon ditebang, biasanya terdapat pada pohon yang sudah tua dan besar batangnya. Yang keempat yaitu cacat lapuk. Kayu yang masih muda bila mana ditumpuk terlalu lama dan belum dikuliti cepat menjadi cacat lapuk. Kelapukan ini dipengaruhi oleh susunan penumpukan dan kelembaban udara. Berikut merupakan tabel cacat maksimum yang diperkenankan untuk kayu bangunan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kayu. Kayu jati, warnanya coklat, teksturnya agak kasar, dan serat kayu terlihat jelas pada jati yang sudah tua. Keawetan sampai 30-40 tahun. Kegunaan cocok untuk segala konstruksi karena awet dan kuat. Kayu ulin, warna kuning, coklat kelabu, kehitaman, bila terkena hujan menjadi hitam. Teksturnya kasar, keawetan sampai 20 tahun. Kekuatan kelas 1. Kegunaan konstruksi di dalam air, dinding bangunan, papan lantai, jembatan, bantalan kereta api. Kayu bengkirai, warnanya coklat kuning kemerahan, tekstur agak kasar dan tidak merata. Sifat kayu padat dan kuat, tahan terkena panas dan hujan, tetapi sekali pecah seluruh bagian ikut rusak dan pecah semua. Kekuatan kelas 1 dan 2. Keawetan sampai 20 tahun. Penggunaan untuk konstruksi atap, jembatan, dan pintu. Selanjutnya yaitu kayu kamper. Warnanya coklat muda, tekstur agak kasar dan rata. Sifat serat paling lembut di antara kayu Kalimantan. Kayunya wangi, tapi tidak tahan rayap. Keawetan 10-15 tahun. Kekuatan kelas 2 sampai kelas 4. Kegunaan pada konstruksi pintu dan jendela. Kayu meranti merah, warnanya coklat kemerahan, tekstur agak kasar dan rata, sifat tidak tahan rayap dan air. Keawetan sampai 10 tahun. Kekuatan kelas 2 sampai 4. Kegunaan kayu lapis, rangka, balok, dinding, dan lantai. Itulah tadi materi tentang kayu. Selanjutnya materi tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan materi yang akan saya bawakan yaitu bahan agregat dan semen Portland. Agregat adalah sekumpulan butir-butir batu pecah kecuali pasir atau mineral lainnya, baik berupa hasil alam maupun buatan. Agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran beton atau mortar. Agregat menempati sebanyak kurang lebih 70% dari volume beton atau mortar. Oleh karena itu, sifat-sifat agregat sangat mempengaruhi sifat-sifat beton yang dihasilkan. Berdasarkan asalnya, agregat digolongkan. Yang pertama, agregat alam, yang menggunakan bahan baku dari batu alam contohnya atau penghancurannya. Yang kedua yaitu agregat buatan, yang dibuat dengan tujuan pengguna khusus tertentu karena kekurangan agregat alam.
Biasanya agregat buatan adalah agregat ringan. Contoh agregat buatan adalah klinker atau limbah pembangkit tenaga uap dan bris berasal dari pembakaran tanah liat. Berdasarkan ukuran butirannya, batu agregat yang mempunyai besar butiran. Yang kedua, kerikil agregat yang mempunyai besar butiran 4,8 mm sampai 40 mm. Pasir agregat mempunyai besar butiran 0,15 mm sampai 4,8 mm. Dan yang terakhir yaitu debu atau sil, agregat yang mempunyai besar butiran kurang lebih 0,15 mm. Pasir yang masuk dalam kriteria sebagai bahan pembuatan beton adalah pasir yang memiliki ukuran butiran lebih 5 mm. Pasir yang ukuran butirannya kurang dari 5 mm akan tersaring dalam proses pengayakan dan masuk dalam kategori agregat kasar. Menghemat penggunaan semen Portland, menghasilkan kekuatan yang besar pada beton, mengurangi penyusutan pada beton, dan menghasilkan beton yang padat bila gradasinya baik. Ya, itu merupakan fungsi dari agregat tersebut. Syarat-syarat yaitu tidak boleh mengandung lumpur, minimal 50% tidak boleh. Jika lebih maka agregat harus dicuci. Yang kedua, tidak boleh mengandung bahan organik. Yang ketiga, terdiri dari butiran yang tajam dan kasar. Yang keempat, terdiri dari butiran yang beragam ukuran. Dan yang terakhir, pasir laut tidak boleh dipergunakan untuk bahan campuran beton. Penambangan. Teknik penambangan agregat disesuaikan dengan jenis endapan produksi yang diinginkan dan rencana pemanfaatannya. Yang pertama yaitu endapan agregat quarter atau resin. Pada jenis endapan ini, tanah penutup belum terbentuk. Endapan didapatkan di sepanjang alur sungai. Yang kedua, endapan agregat yang telah membentuk formasi. Tipe endapan ini telah tertutup oleh tanah atau soil. Pekerjaan awal dilakukan dengan land clearing atau pembersihan tanah penutup. Yang ketiga, produksi agregat dari batu pecah. Agregat batu pecah diproduksi dari bongkah-bongkahan batuan hasil peledakan, biasanya buatan andesit dan basal. Kemudian dipecah lagi dengan palu atau mekanis untuk disesuaikan ukurannya dengan kebutuhan konsumen. Kualitas agregat. Kualitas agregat kasar yang baik adalah gradasi produk memenuhi standar spesifikasi ASTM C33. Yang kedua, strength atau kekuatannya sampai dengan 1000 kg. Brittleness atau kerapuhan 24 and water. Yang ketiga, absorption daya serap air kurang lebih 5. Bentuk produk kubikal, bulat, konikal. Yang kelima, yang terakhir, kadar lumpur atau clay atau sil kurang lebih 10%. Kualitas agregat halus yang baik adalah kandungan lumpurnya maksimal kurang 3% dari berat kering. Yang kedua, kandungan lumpurnya maksimal 5% dari berat kering. Pengguna agregat di bidang konstruksi. Jenis konstruksi yaitu gedung bertingkat, bagian konstruksi contohnya kolom dan slab. Bahannya itu yang beton. Jenis agregat yang dibutuhkan split 14-25 split, 05-14 pasir dan abu batu. Yang kedua contohnya perumahan satu lantai. Bahan konstruksi contohnya dinding, bahannya yaitu plaster. Jenis agregat yang dibutuhkan yaitu pasir. Yang ketiga, jalan raya. Bagian konstruksinya badan jalan, contohnya bahannya aspal. Jenis agregat yang dibutuhkan yaitu road base course, split 05-14 dan abu batu. Yang keempat yaitu jalan tol. Bagian konstruksi contohnya badan jalan, bahannya beton. Jenis agregat yang dibutuhkan spil 14-25.
split 05 sampai 14 pasir dan abu batu. Yang kelima, jembatan, bagian konstruksi kolom dan badan, bahan beton, jenis agregat yang dibutuhkan split 14 sampai 25, split 05 sampai 14 pasir dan abu batu. Yang keenam, dam, bahan dan konstruksinya contohnya dinding, bahan beton, spillnya seperti yang saya sebutkan tadi. Yang ketujuh, rel kereta api. Jenis agregat yang dibutuhkan yaitu balas 30 sampai 55 meter. Dan yang terakhir yaitu jetty atau dermaga. Bahan konstruksi breakwater. Jenis agregat yang dibutuhkan boulder 1000 mm. Ya, yang terakhir, pembahasan terakhir yaitu semen. Semen adalah zat yang digunakan untuk merekatkan batu, bata, batako maupun bahan bangunan lainnya. Sedangkan kata semen sendiri berasal dari camentum, bahasa Latin, artinya memotong menjadi bagian-bagian kecil tak beraturan. Contoh semen yaitu semen Portland adalah semen hidrolis yang dihasilkan dengan menghaluskan klinker yang terdiri dari silikat kalsium yang bersifat hidrolis ditambah dengan bahan yang mengatur waktu ikat, umumnya gips. Klasifikasi semen. Standar Nasional Indonesia 15/2049/2004, semen Portland dan ASTM C150 membagi kembali semen menjadi beberapa tipe. Yang pertama, semen tipe 1 yaitu semen untuk keperluan umum. Semen tipe 2 yaitu semen dengan ketahanan sulfat sedang, contoh bangunan, air atau drainase. Yang ketiga, semen tipe 3 yaitu semen dengan kekuatan awal tinggi, struktur bangunan dengan bekisting cepat dibuka, itu merupakan contohnya. Yang keempat, semen tipe 4 yaitu semen dengan panas hidrasi rendah, contoh penggunaannya di dam atau bendungan. Yang terakhir, semen tipe 5 yaitu semen dengan ketahanan sulfat tinggi, contohnya instalasi pengolahan limbah pabrik, jembatan, terowongan, pelabuhan, dan PLTN. Ya, itu merupakan pembahasan tadi mengenai macam-macam bahan agregat. Sekian dan terima kasih. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang baja. Baja adalah logam yang perpaduannya terdiri dari logam besi dan sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Unsur karbon dalam baja itu berkisar antara 0,2% hingga 2,1%. Beratnya itu mengikuti dari gradennya. Terus fungsi karbon dalam baja yaitu sebagai unsur pengeras dan dengan mencegah dislokasi yang bergeser pada kisi kristal atau atom besi. Terus sifat-sifat baja itu terdiri dari sifat baja itu memiliki dua sifat. Yang pertama itu meliputi berat jenis, daya hantar panas, dan konduktivitas listrik. Terus baja dapat berubah sifatnya karena adanya pengaruh beban dan panas. Jadi baja itu dia bisa berubah bentuk itu karena adanya pengaruh beban. Terus dengan adanya panas juga itu bisa membuat baja itu berubah bentuk. Terus sifat mekanis itu adalah kemampuan bahan tersebut memberikan perlawanan apabila diberikan beban pada bahan tersebut. Atau dapat dikatakan sifat mekanis adalah kekuatan bahan dalam memikul beban yang berasal dari luar. Sifat mekanis itu baja meliputi yaitu pertama kekuatan, keuletan, kekerasan, dan ketangguhan. Terus macam-macam baja dalam bidang konstruksi itu ada 3, yaitu plat baja. Yang pertama itu baja plat, terus baja batang, terus yang terakhir itu baja profil. Nah, jadi yang pertama itu adalah baja plat. Baja plat yaitu baja berupa plat
plat lembaran atau maupun plat strip dengan ketebalan antara 3 mm sampai dengan 60 mm. Baja plat yaitu lembaran terdapat dengan lembaran antara 150 mm sampai dengan 4300 mm dengan panjang 3 sampai 6 meter. Sedangkan baja plat strip itu biasanya itu dengan lebar kurang lebih lebih dari 600 mm dengan panjang 3 sampai 6 meter. Terus baja batang atau baja beton. Nah, baja ini tuh biasa digunakan sebagai pendulangan atau pembiasan pada beton. Yang umumnya batangan itu atau lonjongan atau lonjongan dengan berbagai macam diameter dengan panjang 12 meter. Terus yang terakhir itu baja profil, yaitu merupakan baja atau lonjoran yang penampang berprofil dengan berbentuk tertentu dengan panjang umumnya itu 6 meter, namun dapat dipesan di pabrik dengan panjang sampai 15 meter. Terus selanjutnya itu macam-macam dari baja profil. Dari baja profil itu ada weight flat atau WF. WF biasanya digunakan untuk balok kolom, tiang pancang, top beton, dan bottom cord memberi member pada trus. Terus composite beam atau kolom. Istilah lain dari WF itu WF, IWF, H-beam, UB, usi balok, balok H, balok I, balok W, UNP. Terus ada juga itu UNP. Penggunaan UNP hampir sama dengan WF, kecuali untuk kolom. Jarang digunakan karena relatif lebih mudah mengalami tekuk. Bentuknya itu bentuknya itu mirip huruf U. Terus selanjutnya itu equal angle dan unique angle. Biasa digunakan untuk member pada trus, braking, balok, dan struktur ringan lainnya. Istilah lain itu ada profil siku, profil L, dan profil L atau L-shape. Terus penggunaan dan istilahnya lain hampir sama dengan equal angle. Terus selanjutnya itu Lepic channel. Bisa juga digunakan purin balok, tutup atap, kris elemen yang memanjang pada penutup dinding, misalnya metal sheet dan lain-lain. Terus member pada trus rangka komponen arsitektural, istilahnya komponen arsitektural. Terus istilah lain dari balok purlin itu dikenal dengan kanal C atau kanal C channel atau profil C. Terus selanjutnya itu RHS atau kepanjangannya itu rectangular hollow section, dan SHS yaitu super hollow section, yaitu penggunaan komponen rangka struktural itu atau casing, partisi, gypsum, dan lain-lain. Rangka dan support ornamen non struktural. Istilah lain dari besi ini adalah besi hollow, yang itulah bahasa besarnya lah. Itu terus besi persegi atau besi profil. Gunaan atau istilah lain dari besi ini hampir sama dengan RHS, ya, karena bentuknya memang hampir mirip lah. Terus yang selanjutnya ada steel pipe atau pipa besi, yaitu penggunaan bracing horizontal. Penggunaan bracing itu horizontal atau vertikal. Secondary beam biasanya pada rangka atap. Terus kolom arsitektural, support komponen arsitektural,
Biasanya export karena bentuknya yang silinder menyerupai yang mempunyai nilai artistik. Istilahnya itu adalah steel tube atau pipa. Dan selanjutnya yaitu T-beam atau hot rod. Penggunaannya itu ya pada balok lantai dan balok cantilever atau kanopi. Terus jenis-jenis struktur pada baja profil yang diterapkan pada bangunan. Yang pertama itu ada rangka atau frame struktur, yaitu dengan menyusun batang baja dengan bentuk struktur tertentu. Itu baja batang mampu memperkuat satu sama lain. Hal ini banyak diterapkan pada struktur atap dan bangunan pabrik, pergudangan, jembatan, serta tower BTS atau Base Transceiver Station. Terus operator seluler yang populer di dunia adalah Menara Eiffel. Terus yang sebagian besar menggunakan batang-batang baja yang disusun secara struktural hingga bisa berdiri megah hingga saat ini. Terus yaitu tipe cangkang atau cell tip struktur. Struktur baja tipe cangkang diterapkan pada bangunan stadion, gelora maupun bangunan-bangunan yang membutuhkan kubah atau dom di atasnya. Salah satu contoh yang menggunakan struktur atap pada Scorpio Dome adalah salah satu stadion yang dipakai pada Piala Dunia tahun 2002. Terus yang ketiga yaitu suspensi atau suspension tipe struktur, yaitu suspensi baja yang juga disebut tarikan, yaitu baja pada struktur ini menahan beban dengan kekuatan tarikannya. Contohnya itu bisa dimanfaatkan pada kabel baja pada jembatan. Terus sambungan baja tujuan dari sambungan baja yaitu pertama untuk menghubungkan beberapa bagian baja yang membentuk kesatuan konstruksi sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan ukuran baja sesuai kebutuhan dari panjang, lebar, tebal, dan sebagainya. Terus yang ketiga yaitu untuk memudahkan dalam penyetelan konstruksi baja di lapangan. Yang keempat yaitu untuk memudahkan penggantian baja bila suatu bagian atau batang konstruksi mengalami kerusakan. Terus yang terakhir itu yang kelima, untuk memberikan kemungkinan dengan adanya bagian atau batang konstruksi yang dapat bergerak, misalnya peristiwa mulai mensusut baja akibat perubahan suhu. Baja dapat disambung menggunakan alat-alat seperti paku keling, baut, dan las. Terus yang saya jelaskan yang pertama itu adalah paku keling. Metode konstruksi atau pemasangan paku keling yaitu pertama, plat itu akan disambungkan pertama itu dibuat lubang sesuai dengan diameter paku keling yang akan digunakan. Terus biasanya itu diameter lubangnya itu dibuat dengan ukuran 1,5 mm, lebih besar dari diameter paku keling. Terus paku keling itu dimasukkan ke dalam lubang plat yang akan disambungkan. Terus bagian kepala dilepas dan dimasukkan ke dalam lubang plat yang akan disambung. Terus dengan menggunakan alat atau mesin penekan paku, tekan bagian kepala lepas masuk ke dalam bagian ekor atau keling dengan sesuai paksa. Terus selanjutnya itu setelah rapat atau kuat,
Terus bagian ekor kemudian ekor sisa kemudian akan dipotong dan dirapikan atau diratakan. Terus yang terakhir itu mesin atau alat pemasang paku keling dapat digerakkan dengan udara, hidrolik atau tekanan uap tergantung dari jenis dan besar paku keling yang akan dipasang. Terus selanjutnya itu baut. Baut adalah sambungan dari batang bulat dan berulir. Salah satu ujungnya berbentuk kepala baut. Umumnya dipasang mur atau pengunci dalam pemakaian di lapangan. Terus baut dapat digunakan untuk membuat konstruksi sambungan tetap, sambungan bergerak, maupun sambungan sementara yang dapat dibongkar atau dilepas kembali. Terus yang terakhir itu adalah las. Menyambung baja dengan las itu menyambung dengan cara memanaskan baja hingga mencapai suhu tertentu dengan melelehkan atau tanpa bahan pengisi yang kemudian setelah dingin akan menyatu dengan baik. Terus selanjutnya itu baja ringan. Baja ringan adalah baja cana yang dingin dan berkualitas tinggi, bersifat ringan, tipis namun kekuatan tidak kalah dengan baja konvensional. Terus kedua, baja ringan memiliki tegangan tarik tinggi. Tinggi baja G550 berarti baja memiliki kuat tarik 550 MPa. Terus yang ketiga yaitu untuk melindungi material baja mutu tinggi dari korosi harus diberikan lapisan pelindung secara memadai. Terus karena berbahan baja, maka baja ringan juga harus juga bisa bias berkarat. Agar awet dan tahan lama, baja ringan biasanya sudah dilapisi dengan lapisan yang tahan karat. Dua lapisan yang anti karat baja ringan yaitu lapisan zinc. Zinc atau seng bisa juga disebut dengan galvanis. Itu bahannya itu terbuat dari seng. Yang kedua itu lapisan aluminium dan seng bisa disebut juga dengan glavium. Itu berbahan aluminium dan seng. Terus itu ada juga beberapa jenis yang terbuat dari baja ringan, yaitu kanalsi. Itu terbuat dari baja ringan. Terus reng itu biasa digunakan pada bagian atap. Ya, itu mungkin itu saja bagian dari pembahasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan juga. Ya, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang material aluminium dan kaca. Material pertama yaitu aluminium. Pengertian aluminium adalah logam berwarna putih keperakan yang lunak dan tergolong dengan massa jenis 2,7 gram per cm kubik. Aluminium ialah logam yang berlimpah dan bukan merupakan jenis logam berat. Aluminium merupakan elemen yang berjumlah 8% dari permukaan bumi ini. Adalah ketiga terbanyak setelah oksigen dan silikon. Proses pembuatan aluminium. Pertama, proses Bayer, yaitu merupakan proses pemurnian biji bauksit untuk memperoleh aluminium atau oksida atau alumina. Selanjutnya, proses Hall-Héroult merupakan proses peleburan aluminium yang tadi atau aluminium oksida untuk menghasilkan aluminium murni. Nah, sifat-sifat dari aluminium tersendiri yaitu ringan, tahan dengan korosi dan tidak beracun, kuat bila dipadukan dengan logam lainnya, reflektif yaitu memantulkan cahaya, daya hantar listrik 2 kali lebih besar daripada tembaga, dan konduktor panas yang sangat baik. Aluminium kebanyakan digunakan sebagai fasade bangunan.
atau barang-barang yang biasa kita temukan di dapur seperti sendok, panci. Kebanyakan dalam fasade bangunan aluminium termasuk merek 77 kebanyakan kita gunakan dapatkan di halte-halte bis atau di second skin bangunan atau sebagai sunscreen atau bisa juga menjadi sebagai serual pada sebuah bangunan. Contohnya di bangunan di Pamal. Di Pamal itu menggunakan secondary skin. Nah sekarang aluminium kebanyakan itu bisa kita custom. Jadi kita bisa membuat motif yang banyak dengan apapun itu. Seperti itulah aluminium. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang materi kaca. Nah apa itu kaca? Kaca adalah material padat bening dan transparan yang terbentuk dari hasil peluburan dari beberapa bahan dasar yang kemudian dijadikan sebagai fase atau padat tanpa kristalisasi. Silika merupakan salah satu dari bahan utamanya. Dalam pembuatannya, bahan dasar tersebut dipanaskan dalam suhu 2000 derajat Celcius sehingga menjadikan sebuah kaca yang transparan dan bening. Nah, silika yang dipanaskan. Selanjutnya adalah macam-macam produk kaca. Pertama itu ada kaca bening. Yang kedua itu ada kaca warna. Yang keempat itu adalah kaca es. Kaca es itu biasa kita temukan yang bertekstur kacanya, yang sedikit tidak transparan atau sedikit buram, itu adalah kaca es. Dan ada kaca reflektif. Selanjutnya ada kaca cermin yang biasa kita pakai dalam berdandan setiap hari. Ada kaca tempered. Kaca tempered ini tergolong adalah kaca yang sangat kuat. Proses pembuatannya juga sedikit rumit karena kaca tempered ini merupakan kaca yang tebal dan dia juga termasuk golongan kaca yang anti peluru. Ada juga kaca laminated. Kaca laminated itu merupakan kaca yang memiliki tingkat keamanan dan perlindungan yang tinggi. Jika sesuatu menyebabkan kacanya pecah, maka kaca laminated tidak akan berhambur, tapi hanya retak. Ini biasa kita temukan di kaca mobil. Kaca mobil yang sekarang ya, yang modern. Terus ada kaca insulate atau unit insulating glass. Kaca ini dibentuk dari 2 lembar kaca atau lebih yang terpisah menggunakan spacer atau aluminium stringel strip dan diisi gas argon. Ketebalannya mulai dari 3 mm sampai 10 mm, sangat tebal kan? Fungsinya tadi dari kaca insulate itu yaitu mengurangi sinar ultraviolet dan inframerah, memantulkan panas sinar matahari, membuat ruangan kedap suara. Itu dia. Dan terakhir ada kaca bending. Kaca bending ini adalah kaca yang melengkung. Kenapa bisa melengkung? Karena dia dibentuk dengan cara dipanaskan. Dan kelebihan dan kekurangan kaca dibandingkan dengan partisi yang lainnya. Kaca kebanyakan kalau di perkantoran itu digunakan sebagai partisi. Jadi ini dia kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu adalah memberikan kesan luas pada ruangan yang sempit, menjadikan kedap udara dan kedap air, memberikan kesan modern pada hunian, dan mampu memaksimalkan pemandangan di luar ruangan. Dan kekurangannya itu harganya cukup mahal, mudah kotor, atau perawatannya harus tinggi ya. Beberapa jenis kaca cenderung mudah pecah jika kita tidak memilih dengan baik. Tidak tahan terhadap getaran karena kaca sedikit bergetar mungkin bisa retak. Dan jika retak atau ada sedikit pecah, berarti itu harus diganti total. Itu adalah kekurangan dari penggunaan kaca. Dan itulah hasil presentasi mengenai aluminium dan kaca. Semoga membantu Anda sekalian. Thank you. Ya, baiklah. Saya akan menjelaskan materi terakhir yang berjudul material dan teknologi bangunan. Contohnya material bata, batako, dan bata ringan. Yang pertama, kita akan membahas tentang dinding. Dinding adalah bagian dari bangunan
yang dipasang secara vertikal dengan fungsi sebagai pemisah antar ruang, baik antar ruang dalam maupun ruang luar. Secara umum, fungsi dinding yaitu untuk fungsi kenyamanan, kesehatan, keamanan, keindahan, dan juga sebagai fungsi konstruksi. Ditinjau dari konstruksinya, dinding dibagi menjadi 3, yaitu bata merah, batako, dan bata ringan. Yang pertama kita akan bahas yaitu batu bata. Batu bata adalah sebuah gumpalan batu yang dibuat dari campuran tanah liat dan abu yang dibakar dan dibentuk seperti balok sebagai bahan pokok bagi suatu bangunan ataupun konstruksi. Menurut Standar Nasional Indonesia tahun 1978, batu bata adalah bahan bangunan yang diperuntukkan untuk konstruksi, dibuat dari tanah liat atau tanpa campuran bahan lain, dibakar dengan suhu yang tinggi sehingga tidak mudah hancur bila direndam. Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna merah. Syarat-syarat bata. Yang pertama, semua bidang sisi harus datar. Yang kedua, mempunyai rusuk-rusuk yang tajam dan menyiku. Yang ketiga, tidak menunjukkan gejala retak-retak dan perubahan bentuk berlebihan. Yang keempat, warna dan penampang petahan merata. Yang kelima, bila diketok suaranya nyaring. Yang keenam, panjang bata sama dengan 2 kali lebar tambah siar 1 cm. Yang terakhir, penyimpangan ukuran untuk panjang maksimum 3%, lebar maksimum 4%, dan tebal maksimum 5%. Oleh Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan LPMB telah ditetapkan ukuran batu bata merah standar panjang 240 mm, lebar 115 mm, dan tebal 52 mm. Yang kedua, panjang bata yaitu 230 mm, lebar 110 mm, tebal 55 mm. Sifat-sifat batu bata merah antara lain kuat tekan, kuat lentur, yang ketiga kuat lentur tanpa diplaster, yang keempat kuat geser. Dalam memilih bata merah ada beberapa hal yang bisa dijadikan acuan sebagai kualitas bata merah yang terbaik. Yang pertama, tidak banyak yang pecah atau hancur. Yang kedua, bentuk dan ukuran relatif seragam dengan permukaan yang cukup rata. Yang ketiga, bentuk relatif prismatis, tidak melengkung. Bata merah tidak mengandung terlalu banyak garam. Yang kelima, jika digores dengan besi menimbulkan suara garing dan tidak membekas terlalu dalam. Dan yang keenam, jika digores dengan kuku tidak tergerus. Yang ketujuh, jika dibelah warnanya relatif seragam. Kedelapan, jika dibanting di atas tanah tidak terbelah melebihi dari 25% jumlah pengecekan. Dan yang terakhir, jika dibanting di atas batu atau lantai, bata terbelah dan tidak hancur. Kelebihan bata merah: bentuk dan ukurannya yang kecil sehingga memudahkan pengangkutan. Yang kedua, bentuknya yang kecil memudahkan membuat bidang yang kecil. Harga murah, untuk memperoleh mudah, untuk merekatkannya tidak perlu khusus. Dan yang terakhir, tahan terhadap panas sehingga dapat menjadi perlindungan terhadap api. Kekurangan bata merah: untuk membuat susunan pasangan bata yang rapi biasanya agak sulit karena strukturnya yang dapat menyerap panas pada musim panas dan menyerap dingin pada musim dingin, menjadi suhu ruangannya tidak stabil. Karena ukuran siarnya besar-besar, cenderung boros dalam penggunaan material perekatnya. Karena proses produksinya manual, membuat kualitas yang beragam, tidak merata. Karena bentuknya tidak presisi, membuat dinding kurang rapi, maka dibutuhkan plasteran yang cukup tebal untuk menghasilkan dinding yang cukup rata. Memakan waktu pemasangan yang biasanya lebih lama. Dan yang terakhir, bata merah cukup berat sehingga cukup membebani struktur yang menopangnya. Material yang kedua yaitu batako, merupakan bahan bangunan yang berupa bata cetak, alternatif pengganti batu bata yang tersusun dari komposisi antara pasir, semen, Portland, dan air dengan perbandingan 1 semen sama dengan 1 semen banding 7 pasir. Berdasarkan bahan bakunya, batako dibedakan menjadi 2.
yaitu batako teras atau putih dan batako semen. Batako teras atau putih terbuat dari campuran teras, batu kapur, dan air, sehingga juga sering disebut sebagai batu cetak kapur teras. Teras tersendiri merupakan jenis tanah yang berasal dari lapukan batu-batu gunung berapi dengan warna putih atau kecoklatan. Yang kedua yaitu batako semen. Batako ini terbuat dari campuran semen dan pasir. Ukuran dari batako semen juga lebih beragam dibanding batako putih. Batako ini juga biasanya mempunyai 2 atau 3 lubang di sisinya untuk diisi oleh adukan pengikat. Alat dan bahan untuk pembuatan batako. Yang pertama, bahan yang digunakan. Pertama, semen, kerikil kasar, pasir halus, dan air. Alat yang digunakan untuk membuat batako: cetakan batako, ayakan pasir, kotak adukan, sendok semen, sekop, cangkul, ember, dan molen untuk mengaduk agregat. Kelebihan batako: ukurannya lebih besar daripada bata merah, membutuhkan lebih sedikit batako dan material pembangunan. Yang kedua, ukurannya cenderung sama dan cetakannya dibandingkan bata merah. Ukurannya yang lebih besar dapat menghemat waktu dan tenaga saat pembangunan. Yang keempat, lebih mudah dipotong dengan rapi. Yang kelima, kedap air sehingga meminimalisir perembesan air hujan. Yang terakhir, lebih ringan dibanding bata merah karena ada rongga di bagian tengahnya. Dan kekurangan batako: mudah retak. Yang kedua, mudah dilubangi dan pecah karena terdapat rongga di bagian tengahnya. Yang terakhir, menyerap panas sehingga membuat ruangan lebih panas. Jadi akan panas. Yang terakhir, bata ringan. Bata ringan adalah batu bata yang memiliki berat jenis ringan daripada bata yang pada umumnya. Jenis batu bata dengan bahan yang terkandung dalamnya antara lain campuran dari pasir, semen kimia, busa, gipsum, kapur, pasta aluminium, serta air. Bata ringan dikenal ada 2, yaitu autoclave airate concrete dan cellular liquefied concrete (CLC) dan AAC. Keduanya didasarkan pada gagasan yang sama, yaitu menambahkan gelembung udara ke dalam mortar akan mengurangi berat beton yang dihasilkan secara drastis. Perbedaan dari bata ringan ACC dengan CLC dari segi proses pengeringan, yaitu ACC mengalami pengeringan dengan open autoclave bertekanan tinggi, sedangkan bata ringan jenis CLC mengalami proses pengeringan alami. CLC sering disebut juga sebagai non-autoclave airate concrete (NAASC). Dimensi bata ringan: panjang, tinggi, tebal, berat jenis kering, berat jenis normal, kuat tekan, dimensi per palet. Kelebihan bata ringan: memiliki bentuk, ukuran, dan kualitas yang seragam sehingga dapat menghasilkan dinding yang rapi. Yang kedua, dapat menghemat penggunaan perekat karena tidak memerlukan sinar yang tebal. Yang ketiga, beban struktur lebih kecil karena lebih ringan daripada bata biasa sehingga memudahkan dalam proses pengangkutannya. Yang keempat, untuk pelaksanaannya lebih cepat daripada pemakaian bata biasa. Yang kelima, struktur kedap suara dan kedap air sehingga kecil kemungkinan terjadinya rembesan air. Yang terakhir, kuat tekan yang tinggi sehingga mempunyai tekanan yang baik terhadap gempa bumi. Dan kekurangan bata ringan karena ukurannya yang besar untuk ukuran tanggung membuat sisa cukup banyak. Yang kedua, butuh perekat biasanya digunakan semen instan. Yang ketiga, memerlukan keahlian khusus untuk memasangnya karena jika tidak hasilnya sangat kelihatan tidak rapi. Yang keempat, jika terkena air maka untuk benar-benar kering dibutuhkan waktu yang lebih lama dari bata biasa. Kalau tetap dipaksakan di plester sebelum kering maka akan timbul retak, bercak kuning dan pada plesterannya. Yang kelima, harganya relatif lebih mahal daripada bata merah. Yang terakhir, untuk mendapatkannya agak susah. Ya, demikianlah presentasi yang saya sempat sampaikan tadi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil dari penyampaian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.